Kasih-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Biar kami nikmati pada pagi hari ini. Kasih-Mu ajaib bagiku, melampaui akal pikiranku. Manislah mata, ringan sepetaan, kuasaan melayani, damai dalam tuntunan. Kasih-Mu ajaib bagiku, melampaui akal pikiranku. Manislah mata, ringan sepetaan, kuasaan melayani, damai dalam tuntunan. Buka mataku agar melihat ajaibnya, ajaibnya kasih-Mu Bapa. Jamah hatiku agar mengecap manisnya, manisnya kasih setia-Mu Bapa. Kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu ajaib
hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kalau hidup kita singkat, apa yang harus kita lakukan? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rahasia mendasar kehendak Tuhan, selidiki firman Tuhan. Hidup harus dikuasai Roh Allah. Kalau kehendak Tuhan dalam hidup kita, yakni beranak cucu dan bertambah banyak, meneruskan warisan spiritual, kumpulkan harta kekayaan yang sejati. Hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup. Amin. Mari umat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Lambai-lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih salam kiri kananmu dan katakan diberkati Tuhan oleh Engkau. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Saatnya umat Tuhan bangkit dan mencari terang di tengah kegelapan. Sorakan bersama. Haleluya. Semuanya bersama.
itu. Shalom keluarga Allah. Berjuang mengumpulkan harta di dunia memang penting. Tapi ada yang lebih penting. Berjuanglah untuk mengumpulkan harta di surga. Inilah Revival News minggu ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lebih fokus dengan perkara rohani. Lebih intim dengan Roh Kudus. Lebih mengerti kasih Bapa. Mari bergabung dalam gerakan doa puasa raya 21 hari, 14 Maret sampai 3 April 2022. Dapatkan panduan doa puasa di gbika.org/doapuasa. Pujian penyembahan bukanlah pelengkap kekristenan kita. Pujian penyembahan punya tempat spesial di hati Tuhan. Dan Allah bersemayam di atas pujian-pujian umatnya. Tanpa pujian penyembahan, kita mungkin bisa masuk surga. Tapi, hanya melalui pujian penyembahan, kita bisa membawa surga turun ke bumi. Mari menjadi penyembah yang dicintai dan menjadi kesukaan Tuhan. Dan bersiaplah menerima Beyond the Master Blessings. Keluarga Allah, jangan lewatkan seri khotbah bulan April. The Miracle of Worship, mujizat penyembahan. Hanya di Keluarga Allah. Keselamatan datang. Dibebaskan dari dosa. Dilepaskan dari kutuk. Dimerdekakan dari penderitaan. Saatnya melangkah. Percaya dan terima kemenangan. Ibadah Paskah Keluarga Allah. 15 dan 17 April 2022. Demikian Revival News minggu ini. Sadarilah bahwa hidup ini singkat. Mari terus melakukan hal-hal terbaik untuk kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya William, saya pelayan Tuhan di Keluarga Allah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan dan pekerjaan saya. Berawal dari rema yang diberikan oleh Gembala Sidang Pak Obaja tentang menuliskan permohonan doa di form mujizat, yang waktu itu saya masih bekerja sebagai karyawan swasta. Saya punya kerinduan untuk bisa berwirausaha sendiri. Dan waktu itu saya menuliskan salah satu pokok doa saya tentang pekerjaan yang saya tekuni sekarang. Dan singkat cerita, melalui orang tua saya, Tuhan membuka jalan untuk saya bisa bekerja di bidang trading untuk bahan-bahan kaos. Jadi untuk menyuplai ke berbagai konveksi di Solo, terus di luar kota dan berbagai daerah lain. Seiring berjalannya waktu, saya memulai pekerjaan ini di tahun 2019. Di tahun 2019, penyertaan Tuhan sangat luar biasa buat pekerjaan saya. Tuhan memberikan orderan-orderan yang boleh dikatakan memecahkan rekor, membuat saya itu tercengang gitu. Jadi selama setahun saya bekerja itu omset yang saya dapat itu sudah mencapai sekitar kuantitinya mungkin bisa dikatakan belasan ton. Dan saya sangat bersyukur penyertaan Tuhan sangat luar biasa melalui rema yang diberikan oleh Pak Obaja. Saya tangkap, saya terima, dan tuntunan Tuhan sangat luar biasa buat saya. Dan ketika masuk di tahun 2020, kita tahu bahwa pandemi melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan ketika pandemi melanda, tentunya juga berimbas ke pekerjaan saya.
Jadi omset saya waktu awal tahun 2020 ketika pandemi melanda itu turun drastis, dan ketika itu ya sebagai manusia jujur pasti bingung, pasti khawatir. Tapi ketika saya bingung, ketika saya khawatir, ada rema Tuhan yang tertanam dalam hati saya yang disampaikan oleh Pak Obaja. Ketika masa pandemi itu Pak Obaja berkata bahwa ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mengalami hal yang kurang baik, kita diajarkan untuk tetap menabur. Nah, waktu dikasih tahu tentang hal itu kayak nandes dalam hati saya. Jadi saya belajar untuk bisa menabur, bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, meskipun pada saat itu kerjaan saya omsetnya juga lagi turun gitu. Dan seiring berjalan waktu, ketika saya tangkap rema itu, ketika saya menjalankan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaan saya, Tuhan kembali bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi ketika di tahun 2020 itu yang banyak orang berkata bahwa omsetnya turun, omsetnya naik, seketika ketika saya mentaati firman Tuhan, ketika saya belajar untuk menabur, Tuhan melipat gandakan omset saya kembali. Jadi ketika tahun 2019 saya mendapatkan omset ya sekitar belasan ton, tapi ketika 2020 dan di masa pandemi, di masa yang sukar, Tuhan itu memberikan saya itu malah puluhan ton. Jadi naik dengan sangat drastis, dan itu memecahkan rekor dari orderan yang terjadi di tahun 2019. Dan tidak berhenti di situ aja, ketika saya belajar lebih dan lebih lagi untuk menabur, untuk persembahan, untuk janji iman, untuk benih profetik, itu Tuhan berkarya dengan sangat-sangat luar biasa. Ketika Pak Obaja menyampaikan firman Tuhan tentang ladang, saya mendapatkan satu rema bahwa ladang pekerjaan saya akan diperluas oleh Tuhan. Ladang pekerjaan saya akan diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan. Jadi waktu dulu pertama kerja itu pelanggan saya cuma berpusat di Solo, dan setelah itu Tuhan tambahkan di Bandung, dan setelah saya dapat rema tentang ladang itu, Tuhan tiba-tiba menambah lagi satu kota, yaitu Surabaya. Jadi ketika saya taat untuk menjalankan rema yang diberikan oleh gembala sidang kita, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu sangat-sangat nyata dalam pekerjaan saya. Jadi yang mungkin secara manusia di saat pandemi omset pada turun, omset pada berkurang drastis, tapi justru di saat pandemi saya mengalami hal yang luar biasa. Omset saya berkali-kali lipat dibanding sebelum pandemi. Jadi saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita beribadah di Gereja Keluarga Allah. Mari kita tangkap setiap rema yang diberikan oleh Bapak Gembala Obaja Tanto Setiawan, dan kita lakukan rema itu. Dan saya percaya ketika saya bisa mengalami sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu rindukan, saya percaya itu akan digenapi oleh Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya, mujizatnya selalu untuk kita semua. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita panjatkan doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami kembali hadir untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami memberikan dengan penuh sukacita dan ketulusan. Semuanya hanya untuk menyenangkan Engkau, untuk memuliakan Engkau. Kami sudah diberkati. Terima kasih untuk berkat-berkat. Kami sudah diberkati di semua aspek kehidupan kami. Kami diberkati untuk menjadi berkat, menjadi terang senantiasa. Terima kasih untuk kasih karunia, berkat-berkat anugerah yang tidak habis-habisnya. Ucapan syukur selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini atas nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Jadi persembahan gereja kita dapat dilakukan secara online. Jadi dengan cara, jadi saudara bisa men-scan barcode yang ada di depan saudara. Untuk saudara yang duduk di depan, di sebelah kiri saudara ada barcode. Melalui aplikasi GoPay, OVO, Shopee, MBCA, dan yang lainnya. Dan juga bisa mentransfer ke nomor rekening Keluarga Allah Jakarta di www.gbika.org/persembahan. Jika saudara yang belum bisa memberikan secara online, bisa memberikan
secara onsite dengan cara bisa meminta amplop persembahan kepada pelayan Tuhan. Dan nanti dimasukkan selesai ibadah di kotak persembahan dekat pintu keluar. Dan sementara saudara menyiapkan persembahan, saya ingin berkenalan dan rindu untuk berkenalan dengan yang baru pertama kali hadir. Jadi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Keluarga Allah, yang tadi belum disambut di depan, di welcome booth. Ada yang belum disambut di depan yang baru pertama kali hadir? Ada? Puji Tuhan. Jika ada yang baru pertama kali hadir dan belum disambut, belum diberikan souvenir, bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Dan rangkaian ibadah Jumat Agung dan Paskah di Keluarga Allah Jakarta. Jadi Jumat Agung tanggal 15 April 2022 akan diadakan dalam 5 kali jam ibadah. Jadi bukan 6 kali, tapi 5 kali jam ibadah, jam ganjil. Dimulai jam 9 pagi, 11 siang, jam 13, jam 15, dan jam 17. Jadi saudara mulai dapat melakukan reservasi mulai tanggal 4 April Senin depan. Jadi mulai reservasi 4 April. Dan untuk ibadah Minggu Paskahnya, Minggu Paskah 2 hari kemudian tanggal 17 April akan diadakan kembali 6 kali jam ibadah. Seperti hari Minggu sekarang ini di jam genap, jam 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Kita pastikan kita hadir, kita diberkati, kita ajak teman sanak saudara, kita sama-sama diberkati. Dan selama ibadah berlangsung, tetap kita menggunakan masker dengan benar, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian untuk pengumuman hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambil bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Berkati setiap tangan yang diangkat bagi Engkau. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kaulah yang sempurna bagi kami, Tuhan. Sembah Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari sembah Tuhan, serukan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Ada mujizat-Mu sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan segenap hatimu serukan. Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Doa kami, Yesus. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Oh, ini doa kami Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. You take over our life Jesus. Oh, yang mengambil alih kami Tuhan Yesus. Pekerjaanmu digenapi di tempat ini Tuhan. Oh, janjimu digenapi dalam hidup kami Yesus. Kami mau berserah Tuhan. Oh, let you take over our life Jesus. Kami percaya kuasa-Mu dalam hidup kami Yesus. Saat kuasa-Mu bekerja Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Oh, janji-Mu digenapi dalam hidup kami Yesus. Kau yang terutama. You are the center of oh, Jesus. Semua Tuhan. Hallelujah. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Thank you Lord Jesus. Hidupku mengenapi firman-Mu. Come on church sing it. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kami percaya Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan segenap hatimu serukan. Hidupku mengenapi firman-Mu. Yes Lord. Tiap langkahku Kau bersama di dalam jadi bukti kebesaran. Yang terbaik bagi Tuhan serukan. Hidupku mengenapi firman-Mu. Ada mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku. Kau di dalamku. Bukti kebesaran-Mu. Sampai selamanya. Mari sembah Tuhan.
Kami sembah Engkau sampai selamanya. Amin. Karena Engkau yang kudus, yang bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami semua mengalami realita Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan bukan sekedar konsep, bukan sekedar pribadi yang nun jauh di sana, tapi Tuhan jadi pribadi yang nyata. Bahkan lebih nyata dari orang-orang di sekeliling kami. Lebih dekat dari tarikan nafas kami. Dan kami bisa merasakan sentuhan Tuhan di dalam hati kami. Ini doa kami Tuhan, sentuh umat-Mu saat ini. Jamah kami pada saat ini. Kami rindu Engkau. Kami haus Engkau. Kami mau lawatan-Mu dalam hidup kami. Bahwa setiap pribadi masuk di dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dengan persahabatan yang karib dengan Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh mengalami Allah itu nyata dalam hidup kami. Buat orang lain mungkin sekedar ibadah biasa. Tapi bagi kami ini momen berjumpa pribadi dengan Tuhan. Momen kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan lebih dekat, semakin dekat, tambah dekat dengan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Supaya melalui perkataan firman-Mu ini, kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Kami buka hati kami lebar-lebar. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat kita. Silakan duduk, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Anda siap diberkati firman Tuhan hari ini? Kita akan sampai di bagian terakhir seri khotbah bulan ini, yaitu How to Have a Meaningful Life. Bagaimana kita bisa punya hidup yang berarti. Dan dalam bagian terakhir ini saya mau bagikan tentang the best thing to do in life. Hal yang terbaik dalam hidup kita ini yang bisa kita lakukan. Karena banyak orang melakukan hal yang kurang baik atau tidak baik atau cukup baik. Tapi kita harus belajar ngerti yang terbaik. Doa saya yang saudara alami dan engkau lakukan dalam hidupmu yang terbaik. Amin. Jadi mari kita buka di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-12 kita akan baca. Anda simak baik-baik. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Sampai situ dulu. Sebagian orang berpikir Mazmur 90 ini yang menulis adalah Daud. Tapi salah. Anda harus ngerti yang menulis Mazmur ini adalah Musa. Dan waktu itu umurnya sekitar 70 sampai 80 tahun. Dia yang menulis Mazmur 90 ini. Kenapa saya ngomong begitu? Mari kita teliti ayat-ayat berikutnya yang Musa katakan itu adalah refleksi perenungan kilas balik dalam hidupnya. Ayat yang kelima, dia menulis gini, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang,
dan bertumbuh di waktu petang, lisu dan layu. Bukankah ini hidup Musa? Ya karena Musa ngomong engkau menghanyutkan manusia. Dia lahir gak berapa lama, demi menyelamatkan nyawanya, orang tuanya menghanyutkan dia di sungai Nil itu. Supaya dia selamat. Karena waktu itu bayi laki-laki orang Ibrani mau dibunuh semua oleh Firaun. Ya, jadi untuk menyelamatkan dihanyutkan di sungai Nil. Tapi kemudian kayak mimpi ternyata malah ditemukan oleh putri Firaun. Terus diangkat jadi anak, dia malah bertumbuh besar di istana. Jadi orang yang luar biasa sekali. Waduh, orang hebat. Harusnya celaka, tapi kayak mimpi. Sekarang bukan hanya selamat, tapi jadi putra dari putri Firaun. Coba Anda renungkan itu. Jadi pangeran yang sangat berkuasa sekali. Tapi setelah itu nggak lama. Dia ngomong seperti kayak rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang, bertumbuh. Di waktu petang, lisu dan layu. Gara-gara dia buat suatu kesalahan, dia emosi, dia bunuh orang Mesir. Tindakannya ketahuan, dia harus melarikan diri dari Mesir. Dikejar-kejar, mau dibunuh sama Firaun. Dia ngerasain hidupnya kayak rumput, tadinya baru mekar sebentar, setelah itu langsung lisut. Langsung layu. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-7. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu. Kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ini yang dirasakan oleh Musa. Sejak dia melarikan diri dari Mesir, dia ada di padang gurun Midian. Waktu dia melarikan diri umurnya 40 tahun. Dan dia di padang gurun Midian itu sekitar 40 tahun lagi. Berarti berapa? 40 tambah 40 berapa? 80 tahun. Ya, dan selama dia ada di padang gurun, hidupnya beda total dibandingkan ketika dia masih di pangeran di Mesir. Di padang gurun dia seorang pelarian, dan di sana dia terlunta-lunta, akhirnya dia menjadi penggembala kambing domba. Saudaraku, hidupnya kayak berlalu sia-sia. Makanya dia ngomong, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Kayaknya hambar hidup ini, kosong hidup ini. Sia-sia semuanya. Ayat yang ke-10. Coba Anda perhatikan yang ayat ke-10 ini penting. Musa ngomong begini. Masa hidup kami berapa? 70 tahun dan jika kami kuat berapa? 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi selama sekian lama di padang gurun dia merasakan hidupnya kayak sia-sia. Hidupnya kayak gak ada artinya. Dia itu sedang merasa seperti seolah-olah sudah di akhir hidupnya. Paling umurnya 70, 80 setelah itu berlalu. Dia ngelihat orang-orang di sekelilingnya sebentar lagi berlalu. Jadi dia merasa itu kesimpulan dalam hidupnya. Masa hidup manusia paling 70, mungkin 80 tahun. Ya karena apa? Tahun-tahun dalam hidupnya adalah tahun-tahun yang berat selama dia ada di padang gurun. Jadi dia sudah merasa kayak ada di final yang berat di dalam kehidupannya. Ya. Tetapi di momen yang seperti itu, di titik terendah dalam hidupnya itu, dia mulai merenung. Dia mulai refleksi. Kita lanjutkan ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Terus ini doanya, ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi sementara dia merenung semuanya itu, terus dia menaikkan satu doa yang menurut saya ini mengubah banyak hal dalam hidupnya. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari ini supaya kami beroleh hati yang bijaksana.
Hari ini jadikan itu sebagai doa dalam hidup saudara masing-masing. Tuhan, ajari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita semua menjalani kehidupan kita dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan doa saya, Anda menjalani hidupmu dengan bijaksana. Amin. Anda membangun keluarga dengan bijaksana. Anda melayani Tuhan dengan bijaksana. Anda beribadah dengan bijaksana. Anda mendidik anak dengan bijaksana. Anda meniti karir dengan bijaksana. Anda mengelola keuangan dengan apa? Bijaksana. Kita perlu punya hati yang bijaksana. Supaya apa? Supaya kita memperoleh, mengetahui kehendak Tuhan. Kita baca Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara terima hati yang bijaksana, saudara akan mengerti kehendak Tuhan. Doa saya, kita semua masing-masing pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga mata rohani kita dicelikkan, kita ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena orang kalau dalam hidupnya nggak ngerti kehendak Tuhan, nggak ngerti purpose dalam hidupnya, nggak ngerti rencana Tuhan dalam hidupnya hambar, hidupnya sia-sia. Tahun-tahun hidupnya berlalu kayak tidak ada artinya. Tapi kalau saudara hidup ngerti ini maksud Tuhan, ini kehendak Tuhan, Anda kerjakan kehendak Tuhan, hidupmu berarti. Dan saudara akan terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Anda akan terima urapan yang dari Tuhan. Anda akan berjalan dalam kuasa Allah. Dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Itu yang dialami Musa. Tadinya dia merasa hidupnya sudah hampir berakhir 70-80 tahun. Dan semuanya kayaknya hambar, sia-sia. Sampai dia minta Tuhan, berikan hati yang bijaksana. Dari situ dia ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Begitu dia ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia terima kekuatan yang baru. Dia terima urapan yang baru. Hidupnya kayak diperbaharui. Hidupnya kayak disegarkan. Dan Musa yang sama, yang tadinya berpikir dia akan selesai umur 70-80 tahun. Hebatnya orang yang ngomong ayat itu, ternyata umurnya tidak berhenti usia 70-80 tahun. Diperpanjang sama Tuhan sampai 120 tahun. Wow, kita baca ya Ulangan 34 ayat yang ke-7. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saya mau ngomong sama saudara, ini orang yang mengerti kehendak Tuhan. Ini blessing kalau saudara dan saya ngerti kehendak Tuhan. Anda akan terima kekuatan yang baru. Anda akan terima urapan yang baru. Hidup saudara akan disertai kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Walaupun 40 tahun Musa ada di padang gurun, dia merasa hidupnya sia-sia. Begitu dia ngerti kehendak Tuhan, dia mulai bangkit berjalan dalam kuasa Tuhan. 40 tahun berikutnya, itu 40 tahun keemasan. 40 tahun di mana Tuhan bawa dia kembali ke Mesir. Dan melalui hidupnya, Tuhan memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Hari ini saya mau ngomong sama saudara yang merasa hidupmu hambar, hidupmu sia-sia, hidupmu kosong, sudah kayaknya gak ada artinya. Saya mau ngomong sama saudara, doa sama Tuhan. Tuhan, beri aku hati yang bijaksana. Tuhan, celikkan mata rohaniku supaya aku ngerti maksudmu dalam hidupku. Supaya aku ngerti rencanamu, kehendakmu dalam hidupku. Karena begitu saudara nangkep rema itu, ngerti kehendak Tuhan itu, mulai hari ini terima kekuatan yang baru. Terima kekuatan yang baru. Terima kekuatan yang baru. Dan kemuliaan Allah nyata dalam hidup saudara. Tepuk tangannya jangan separuh-separuh, yang paling meriah buat Tuhan kita.
Mungkin Anda tanya, Pak, gimana caranya kita bisa ngerti kehendak Tuhan? Mari kita baca Efesus 5 ayatnya yang ke-17 dan 18. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Ini dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini ya, saya bacakannya. Jadi disuruh menyelidiki apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi untuk ngerti kehendak Tuhan butuh dari hati kita mau menyelidiki. Sama-sama firman Tuhan, kita approach-nya seperti apa, itu akan menentukan kita ngerti apa tidak. Sama-sama saudara mendengar firman Tuhan, sebagian orang mendengar sambil lalu, dan sebagian orang benar-benar paying close attention. Benar-benar mendengarkan dan memperhatikan untuk menyelidiki. Anda akan dibawa di dalam understanding yang berbeda tentang kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Sama-sama baca Alkitab, yang satu bacanya cuma di scan, cepat-cepat selesai. Tapi yang satu Anda baca, Anda ulang, Anda pikirkan, Anda teliti, Anda selidiki. Maka Roh Kudus akan menyingkapkan pengertian saudara, sehingga engkau bisa mengerti kehendak Tuhan. Saya berdoa ada hati yang mau menyelidiki firman Tuhan, sehingga Anda bisa ngerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jadi butuh hati yang mau menyelidiki. Doa saya sementara firman ini disampaikan, hatimu siap untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Pernah nggak saudara gara-gara nggak perhatian nonton TV pun TV-nya nyala nih, kelihatan mata jasmani, tapi kayak kita nggak ngelihat, pikiran kita kemana? Anda nggak ngerti jalan ceritanya itu, padahal itu filmnya main. Jadi bagaimana kita memperhatikan itu akan menentukan understanding-nya kita. Oh, saya berdoa understanding saudara dibukakan oleh Tuhan. Pikiran kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita ngerti kehendak Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kita. Lanjutkan lagi, ditulis begini. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Jadi ini bicara tentang yang satu mabuk oleh anggur, yang satu dikuasai oleh Roh Allah. Kalau mabuk, orang yang mabuk anggur, Anda pernah lihat enggak? Orang yang seperti itu seringkali berhalusinasi. Benar apa tidak? Dia akan melihat hal-hal yang enggak nyata. Orang lain enggak ngelihat, dia ngelihat. Kenapa? Dia sedang mabuk. Alkitab ngomong jangan yang kayak gitu. Tapi hendaklah kamu dikuasai Roh Allah. Kalau saudara mabuk, jangan mabuk oleh anggur. Tapi mabuklah oleh Roh Kudus. Mabuklah oleh anggur Roh Kudus. Itu yang dialami oleh jemaat mula-mula. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka mabuk oleh anggur Roh Kudus. Ini bukan anggur jasmani, anggur Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan mencelikkan mata rohani saudara. Sehingga Anda bisa melihat hal-hal yang tadinya tidak bisa Anda lihat sebelumnya. Mau ngerti kehendak Tuhan? Mabuk oleh anggur Roh Kudus. Artinya kepenuhan Roh Kudus. Jadi tingkat kepenuhan Roh Kudus yang kita alami itu akan menentukan seberapa yang Roh Kudus celikkan untuk kita bisa lihat dalam hidup kita. Kalau saudara nggak penuh dengan Roh Kudus, engkau penuh dengan dunia, ya engkau lihat urusan dunia saja. Tapi kalau engkau buka hati penuh dengan Roh Kudus, apalagi sekarang kita sedang doa puasa dan sekarang sudah jalan 2 minggu, masih 1 minggu lagi ya. Congratulations buat saudara yang doa puasa. Saya berdoa sementara Anda doa puasa, Anda alami kepenuhan Roh Kudus, mabuk dengan anggur Roh Kudus, sehingga Anda bisa melihat yang tadinya tidak bisa Anda lihat. Orang kalau bisa melihat yang tadinya nggak bisa kita lihat, visi yang dari Tuhan, rema yang dari Tuhan, kita bisa lihat, kita bisa dengar. Sama seperti hidup Musa berubah begitu dia melihat kehendak Tuhan itu. Mulai hari ini saya deklarasikan babak baru dalam hidup saudara,
dimulai. Babak baru yang penuh dengan kemenangan dimulai. Babak baru yang penuh dengan mujizat dimulai. Babak baru yang penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan dimulai. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Sampai kita ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekarang, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ada kehendak Tuhan yang umum buat semua kita. Tuhan punya kehendak. Ada juga yang khusus secara pribadi setiap orang ada spesifik masing-masing Tuhan melakukan secara unik, secara istimewa dalam hidup kita. Kalau yang secara pribadi, Anda harus cari sendiri dari Tuhan sampai Tuhan wahyukan itu pribadi dalam hidup saudara. Tapi secara umum kehendak Tuhan, ini yang saya mau bagikan kepada kita pada hari ini. Kita mulai ya, yang pertama. Kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-28. Sejak manusia diciptakan, ini pertama kali perintah Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, apa firman-Nya? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, pertama Tuhan berkati mereka. Hari ini Tuhan memberkati saudara. Anda yang ada di sini juga yang mengikuti secara online, kita semua terima berkat yang dari Tuhan. Amin. Allah memberkati mereka, terus Tuhan nyatakan kehendaknya, rencananya. Kalian beranak cuculah dan bertambah banyak. Waktu itu secara jasmani. Tapi kita sekarang di perjanjian baru, kehendak Tuhan kita beranak cucu, bertambah banyak secara rohani. Tahukah saudara ketika kita lahir baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami lahir baru. Yesus ngomong, dulu kamu dilahirkan secara daging, secara jasmani, sekarang kamu dilahirkan dalam roh. Itu namanya lahir baru. Artinya gini, kalau saudara memberitakan Injil, bersaksi, terus kemudian teman saudara ada yang membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengalami juga lahir baru. Artinya saudara sebenarnya sedang melahirkan jiwa-jiwa baru jadi anak-anak rohani di dalam hidup saudara. Tahukah Anda, itu perintah amanat agung Yesus Kristus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya buat saudara dan saya, selama kita mengikut Kristus, berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin sudah belasan, ada yang mungkin sudah puluhan tahun. Apakah saudara masih sendiri atau saudara sudah beranak cucu secara rohani? Melalui hidup saudara ada temanmu yang dipertobatkan. Melalui hidupmu ada keluargamu yang mengenal Yesus, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui hidup saudara ada jiwa-jiwa yang terhilang yang harusnya binasa di dalam api neraka yang kekal, tapi dipindahkan ke terang Allah yang ajaib. Doa saya mulai hari ini, Anda bisa ngerti kehendak Tuhan adalah kita selamatkan jiwa. Itu amanat agung Yesus Kristus. Sebelum dia naik ke surga itu yang dia perintahkan kepada kita. Kalau saudara ngerti tentang kehendak Tuhan, mulai hari ini engkau akan terima kekuatan baru yang dari Tuhan. Hidupmu akan disertai dengan kuasa Tuhan. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu, gembala kita, Pak Obaja, pernah berpikir mau pensiun. Karena dia sudah merasa dalam hidupnya banyak berjuang, dalam pelayanannya sudah banyak berjuang. Ya mau ngapain lagi, akhirnya dia berpikir sudahlah mau pensiun. Sampai suatu saat, waktu itu kita sedang kedatangan tamu, seorang hamba Tuhan, seorang pendoa, namanya adalah Suzette Hattings. Anda pernah dengar ya? Dia dulu adalah pendoa syafaatnya evangelis
Reinhard Bonnke, penginjil yang sangat terkenal itu. Nah, waktu fellowship tiba-tiba Tuhan perlihatkan. Dan Tuhan mulai bicara. Dan sukses hati mulai sampaikan pesan Tuhan. Dia ngelihat melalui hidup Pak Obadjah ini. Ada api kegerakan yang menyala. Yang menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa. Jadi Tuhan mulai bicara untuk dia bangkit. Untuk dia menjalankan rencana Tuhan. Yaitu api revival harus menyala kembali. Begitu dia melihat itu, dia dengar pesan Tuhan itu. Orang yang tadinya sudah mau pensiun, saat itu juga api rohnya berkobar. Saat itu juga api rohnya menyala. Kenapa? Karena dia ngerti hidupnya, tugasnya belum selesai. Tadinya Musa berpikir kayaknya tugasnya sudah selesai. Tapi Tuhan bangkitkan Musa untuk rencananya, untuk kehendaknya. Yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Demikian pula Pak Obadjah, tadinya sudah mau pensiun. Tapi sekarang Tuhan bangkitkan karena Tuhan masih punya rencana. Tuhan sayang Indonesia, akan ada kegerakan yang besar dan panen raya jiwa besar-besaran terjadi Indonesia. Begitu nangkep kehendak Tuhan itu, pribadi yang sudah mau pensiun sekarang bangkit berkobar-kobar, menyala-nyala. Dan sejak saat itu Tuhan bawa gereja kita mengalami gelombang kegerakan yang lebih besar lagi. Hari ini kekuatan baru dari Tuhan Anda terima dalam hidup saudara. Hari ini semangat yang baru Anda terima. Hari ini api Roh Kudus yang baru dinyalakan dalam hidup saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi itu kehendak Tuhan. Sebelum kita ngerti, wah kehendak Tuhan, Tuhan mau pakai saya untuk berjuang, selamatkan teman-teman, keluarga saya. Maka kita akan berjuang, maka kita akan hidup tanpa perjuangan. Dan kalau orang hidup tanpa perjuangan, gak ada arah, hidupnya berlalu sia-sia. Seperti Musa tadi. Tapi begitu ngerti kehendak Tuhan, terima kekuatan baru, 40 tahun berikutnya ekstra Tuhan tambahkan. Dan itu bukan 40 tahun yang sama seperti 40 tahun yang kedua. 40 tahun yang ketiga, itu yang terakhir dalam hidup Musa. Itu adalah 40 tahun penuh dengan kemuliaan. Sampai di akhir hidupnya, matinya dia, kekuatannya masih luar biasa. Oh, Anda tidak akan finishnya menyedihkan. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Finishmu adalah finish strong, finish well, finish in glory. Akhir hidup kita adalah dalam kemuliaan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya ngerasain ada anointing Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saya percaya ada orang-orang yang sedang terima kuasa, terima kekuatan, terima stamina roh yang baru dari Tuhan. Amin. Yang kedua sekarang, kehendak Tuhan apa dalam hidup kita? Tuhan mau kita meneruskan warisan rohani. Selama sebulan ini saya banyak bicara sama saudara tentang warisan rohani. Artinya apa? Kalau saudara sekarang menikmati anugerah keselamatan, sudah kenal Yesus, pastikan itu tidak berhenti hanya pada saudara. Pastikan anak-anak saudara, keturunan saudara, seluruh keluarga saudara juga terima anugerah keselamatan yang sama. Amin. Saya berdoa nanti kita semua kumpul di surga, bukan cuma kita saja, tapi keluarga kita juga. Haleluya. Itu warisan rohani. Kalau enggak nanti bisa-bisa. Enggak kumpul di surga gimana? Itu warisan rohani. Yaitu anugerah keselamatan. Pastikan anak-anak saudara kenal Yesus. Pastikan orang tua saudara kenal Yesus. Pastikan keluarga besar saudara kenal Yesus. Warisan rohani apalagi? Kalau Tuhan sudah ngajarin saudara hikmat. Anda diajak berjalan bersama Tuhan terus Anda diajarin. Dikasih rema, dikasih pewahyuan.
Doa saya, hikmat yang dari Tuhan tidak berhenti hanya Anda nikmati sendiri. Tapi Anda sharingkan, Anda bagikan kepada teman-teman saudara, kepada anak sel saudara, kepada saudara seiman yang lain. Sehingga hikmat itu diteruskan, diimpartasikan. Kalau Tuhan sudah mengajar saudara bagaimana bergerak dalam roh. Mengobarkan karunia-karunia roh tertentu. Ada karunia iman, karunia kesembuhan, karunia hikmat, karunia pengetahuan. Banyak karunia-karunia roh. Saya berdoa karunia roh itu tidak berhenti hanya di kita. Tapi doa saya bisa diimpartasikan. Sehingga api memperanakan api. Nabi memperanakan nabi. Rasul memperanakan rasul. Leader memperanakan leader. Melalui hidup saudara ada api kegerakan yang tidak pernah pudar. Ada warisan iman yang tidak pernah terputus. Haleluya. Kalau saudara sudah diajar sama Tuhan berjalan dengan iman. Beda sama orang yang belum belajar berjalan dengan iman. Berani enggak ya? Tapi orang sudah belajar berjalan dengan iman. Anda bisa mengajarkan itu kepada orang-orang lain. Bagaimana berjalan dalam iman. Itu bagian dari warisan rohani, warisan iman. Mari kita baca akibat kalau warisan imannya enggak dilanjutkan. Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Angkatan itu maksudnya di sini adalah Yosua dan bangsa Israel yang bersama-sama dengan dia. Mereka yang berhasil merebut tanah perjanjian dari para raksasa itu. Artinya ini generasi hebat apa tidak? Ini generasi hebat. Ngalami penggenapan rencana Tuhan. Berhasil merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi setelah zamannya mereka berlalu, mereka dikuburkan, mereka mati. Mari kita lihat apa yang terjadi. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Berarti generasi baru ini anak-anaknya mereka. Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Bapaknya cinta Tuhan, anaknya murtad. Bapaknya melayani Tuhan, anaknya nggak mau ke gereja. Bapaknya penuh dengan hikmat, anaknya bodohnya luar biasa. Bapaknya berjalan dengan iman yang besar, anaknya selalu mempertanyakan Tuhan. Ini yang dialami bangsa Israel. Yosua mimpin perang, demonstrasi kuasa Tuhan terjadi. Sampai matahari dihentikan, bulan dihentikan. Musuh-musuh mereka dilempari batu dari langit oleh Tuhan. Itu hal-hal yang gak masuk akal. Tapi karena mereka berjalan dengan iman, berjalan dengan mujizat, mereka ngalami semua yang dahsyat yang dari Tuhan. Tembok Yeriko dirobohkan. Coba Anda pikirkan, kalau Anda ketemu sama orang yang dipakai Tuhan mengerjakan semuanya itu, berarti dia adalah seorang pahlawan iman yang luar biasa, betul? Tapi gimana mungkin anak-anaknya menyembah Baal? Anak-anaknya nggak kenal Tuhan, ini yang terjadi. Kenapa? Warisan imannya tidak dilanjutkan. Warisan imannya tidak diteruskan. Saya berdoa yang kayak gini tidak akan pernah jadi di dalam keluarga saudara. Tidak akan pernah jadi di dalam gereja kita. Saya berdoa yang ada dalam keluarga saudara, warisan imannya dari generasi ke generasi, tambah hebat, tambah besar, tambah luar biasa. Anda diberkati, anak cucumu lebih diberkati. Engkau diurapi, anak cucumu semakin diurapi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Engkau dipakai Tuhan luar biasa, generasi-generasi berikutnya di bawah kita lebih luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saya tuh terakhir memperhatikan gereja yang digembalakan Pastor David Oyedepo. Luar biasa sekali. Beda sama banyak gereja yang lain yang saya pelajari. Banyak gereja lain
Foundernya hebat. Pendirinya luar biasa. Wah, karismatik. Di zaman pendirinya, gereja itu berkembang luar biasa. Tapi setelah itu, dia sudah lewat. Diteruskan penerusnya. Ternyata beda jauh kayak yang terjadi zaman Yosua. Setelah itu yang dulunya hebat, sekarang nggak ada apa-apanya. Dulu zaman foundernya luar biasa, sekarang nol. Cuma kejayaan masa lalu yang diceritakan hanya kejayaan masa lalu. Nggak ada kesaksian baru, nggak ada terobosan baru, nggak ada ekspansi yang lebih besar. Kenapa? Warisan imannya nggak diterusin. Jadi dari generasi sebelumnya nggak nerusin warisan iman, dari generasi yang sesudahnya nggak bisa menangkap warisan iman. Di gereja yang digembalakan Pastor Dawid Oyedepo, saya bisa melihat itu benar-benar warisan imannya, impartasinya kuat. Dari dia, pahlawan iman yang luar biasa, dibangkitkan anak-anak rohani, jadi orang-orang di gerejanya dia, para pelayan Tuhan, para leaders di gerejanya, jaraknya nggak terlalu jauh. Semuanya bangkit, jadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Itu sebabnya kegerakan gereja itu dahsyat sekali di seluruh dunia. Saya berdoa yang kayak gitu Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Yang kayak gitu Tuhan lakukan di gereja kita. Yang seperti itu juga jadi kesaksian di keluarga saudara. Di kelompok sel saudara. Dalam hidup saudara. Ada warisan iman yang tidak pernah terputus. Sebaliknya makin lama makin besar. Kemuliaan Allah Tuhan kerjakan from glory to glory, pada kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Kumpulkan harta kekayaan yang sejati. Hari ini kita bicara tentang the best thing to do in life. Hal yang terbaik yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Kumpulkan harta kekayaan yang sejati. Orang hidup untuk apa? Ngejar sukses? Ngejar kaya? Oke, good. Tapi kalau cuma kayanya di dunia saja, ya paling kita hanya nikmati di dunia kan? Benar nggak? Konyol sekali kalau kita tidak berjuang, fight untuk mengumpulkan kekayaan sejati. Jadi ada dua sisi. Yang di dunia Anda kerja keras untuk mendapatkan kekayaan dunia, oke. Tapi lebih dari itu, kerja keras juga untuk mengumpulkan kekayaan sejati. Itu the best thing to do. Itu yang terbaik. Kalau ngumpulin kekayaan di dunia bukan jelek. Baik juga. Tapi yang terbaik, kumpulkan kekayaan di surga. Mari kita baca Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-18 dan 20. Ini yang akan terjadi kalau orang hanya ngumpulin kekayaan dunia, sukses di dunia saja. Ini perkataan Salomo. Salomo ini raja terkaya, manusia terkaya yang pernah hidup dalam sejarah manusia. Dia ngomong begini, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Jadi semua jeripayahnya dia urusan di bawah matahari, urusan cuma di dunia ini aja. Sebab aku harus meninggalkan kepada orang yang datang sesudah aku. Saudara boleh punya seluruh kekayaan di dunia, tapi waktunya kita check out dari dunia ini, waktunya kita meninggalkan dunia ini, ada yang kita bawa? Ada orang yang meninggal ke surga bisa membawa emasnya, propertinya, apartemennya ikut terbang gitu? No. Apa yang di dunia, tinggal di dunia. Ayat 20. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Anda boleh baca kitab Pengkhotbah, Anda akan menemukan Salomo berulang kali ngomong hidup di bawah matahari ini sia-sia. Kenapa? Tanpa dapat
berkat kekekalan, kekayaan kekekalan, maka semua kegemilangan dunia ini sia-sia. Bukan kegemilangan dunianya yang salah. Tapi ini jadi akan hambar kalau engkau nggak mendapatkan yang terutama, yang sejati, yang terpenting, harta kekayaan surgawi. Mari sekarang kita baca perkataan Tuhan Yesus. Ayat terakhir di Matius 6 ayat 19 sampai 20. Ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri sama kita. Bukan Musa, bukan nabi siapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ngomong begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat ini benar enggak saudara? Benar kan? Kalau Anda mengumpulkan hanya harta di bumi, Tuhan sudah ngomong, ngengat dan karat akan merusakkannya. Coba Anda renungkan. Anda kumpulin itu US dollar, rupiah di rekening bank saudara. Ngengat inflasi akan merusakkannya. Ya, tadinya ibu-ibu beli minyak goreng berapa ya? Zaman sekarang tiba-tiba dalam sekejap uang yang sama tinggal separuh nilainya. Nominalnya masih sama, tapi ngengat inflasi membuat butuh 2 kali lipat untuk bisa dapat minyak yang sama. Coba Anda renungkan itu. Bukan cuma ngengat, karat juga merusakkannya. Anda beli baju keren-keren semuanya, kalau itu aja yang Anda punya, sekeren-kerennya bajumu, ada masa pakainya. Akhirnya akan luntur, akhirnya akan jadi jelek. Benar enggak? Anda boleh beli mobil yang bagus, wow. Anda posting di sosial media, teman-teman sudah wow keren. Tunggu aja berapa tahun nanti ininya rusak, itunya bermasalah, harus diservis. Benar enggak? Coba Anda renungkan itu. Bukan hanya itu, ditulis pencuri, apa yang dilakukan? Mencurinya. Selama hartamu di dunia ini banyak pencuri. Nanti Anda ditawari investasi, oh ternyata judi online sekarang heboh. Tapi banyak korbannya. Berapa triliun. Di masa yang berat seperti ini. Anda ditawari investasi yang pasti, nggak mungkin rugi, dijamin, legal katanya. Ternyata apa yang terjadi? Habis investasi bodong, abal-abal. Itu Yesus sudah ngomong kalau kamu cuma ngumpulkan harta di bumi, nantinya sia-sia. Terus apa yang harus kita lakukan? Mari kita lanjutkan ayat terakhir. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Boleh katakan amin saudara. Di surga Yesus yang ngomong ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Inilah harta kekayaan surgawi. Harta kekayaan kekal sampai selamanya. Mulai hari ini saya ajak saudara lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih giat dalam ibadah. Ya. Ibadahnya jangan asal-asalan, sungguh-sungguh. Anda yang hadir secara online, saya ajak saudara ayo kembali ibadah onsite. Setiap waktu yang Anda pakai untuk beribadah buat Tuhan, setiap ongkos yang saudara pakai untuk ke gereja, semuanya diperhitungkan buat Tuhan. Setiap kali Anda ibadah, engkau angkat tangan, engkau memuji menyembah Tuhan. Engkau berikan waktumu, tenagamu melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Engkau bersaksi, engkau selamatkan jiwa-jiwa. Saya mau ngomong, Anda sedang mengumpulkan bagimu sendiri harta di surga. Saya tidak ngomong saudara berhenti kerja, nggak usah ngapa-ngapain, hanya melayani Tuhan.
No, ada urusan porsi, kita harus urus urusan kita di dunia. Tapi jangan itu aja. Kumpulkan bagimu sendiri harta di surga. Anda yang belum ikut kelompok sel, saya ajak saudara. Nanti selesai ibadah tanya sama pelayan Tuhan yang ada. Ngomong, saya mau ikut kelompok sel. Saya mau bertumbuh lebih lagi. Saya mau dimuridkan. Saya mau punya komunitas rohani. Ayo kumpulkan harta di surga. Pakai hartamu untuk memuliakan Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, kita punya pilihan kok. Harta kita pakai untuk kenikmatan kita sendiri. Bisa, ada porsinya. Tapi dalam hidup saya sudah mengalokasikan porsi untuk jadi berkat, membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya mengalokasikan porsi. Kembalikan semuanya. Saya kembalikan persepuluhan. Saya nabur benih profetik. Kenapa? Kenapa enggak saya simpan semua di rekening, saya kembangkan semuanya investasi di dunia. Kenapa? Karena saya tahu ada dua. Satu, urusan di dunia, tapi lebih daripada itu, yang terpenting adalah what's next nanti. Apa gunanya kita kelimpahan di dunia kalau kita enggak ada apa-apanya di sana? Karena Tuhan ngomong kumpulkan bagimu harta di surga. Berarti harta setiap orang beda-beda. Tergantung berapa banyak yang dia kumpulkan. Berapa banyak waktu yang kita masih punya di dunia ini, kita nggak pernah tahu. Tapi selagi masih ada waktu, kumpulkan bagimu sendiri. Harta di surga, kalau engkau melayani itu bukan buat gereja, itu bukan buat orang lain. Tapi buat engkau sendiri, bagimu sendiri. Harta di surga. The best thing to do in life, itu hal yang terbaik. Ada yang baik, semuanya baik. Pasti kita memikirkan anak, kita memikirkan hidup kita, masa tua, dan lain sebagainya. Tapi yang terbaik, Yesus ngomong kumpulkan harta di surga. Anda yang diberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Hembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Merebuslah, penuhi hati. Mari angkat dua tangan tinggi-tinggi. Katakan berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembus, mari semuanya dengan segenap hati. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Hari ini kita bicara the best thing to do in life. Hal yang terbaik yang kita bisa lakukan di dunia. Nomor satu yang Anda bisa lakukan, pastikan Anda terima anugerah keselamatan. Karena itu yang terpenting. Anda boleh punya apapun di dunia, kalau engkau nggak masuk surga, maka semuanya sia-sia. Jadi hari ini saya berdoa, Anda semua buka hati saudara. Anda undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau terima pengampunan dosa dan engkau terima anugerah. Apa anugerahnya? Jaminan keselamatan masuk surga. Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo buka hati. Saya ajak kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku.
Mulai hari ini, Mulai hari ini. hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Dan aku percaya, Dan aku percaya. dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah Aku terima jaminan keselamatan. Aku terima jaminan keselamatan. Masuk dalam kerajaan surga. Masuk dalam pelajaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Yang kedua, the best thing to do in life. Yesus ngomong, kumpulkan bagimu sendiri harta di surga. Amin. Oke, siapa di sini yang mulai hari ini ngomong, Tuhan, aku mau mulai hari ini berjuang juga mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mulai sekarang mulai sekarang aku mau, aku komit aku komit mengumpulkan harta di surga. mengumpulkan harta di surga. Mampukan aku. Bukan aku. Mari semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Pakai lidahku untuk bersaksi. Pakai tanganku untuk berkarya bagi Tuhan. Melayani Tuhan. Pakai kakiku berjalan cari jiwa. Memperluas kerajaan Allah. Pakai hartaku memuliakan namamu, mengharumkan namamu. Jadi berkat bagi banyak orang. Membangun pekerjaan Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan. Pakai waktuku, pakai talentaku, pakai jabatanku, pakai semua yang ada dalam hidupku. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memperluas kerajaan Allah. Pakai aku Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Pakai. Ini aku, utusanmu ya Tuhan. Melalui hidupku jiwa-jiwa diselamatkan. Keluargaku, teman-temanku dipertobatkan. Pakai aku ya Tuhan. Oh Jesus. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir saya mau berdoa buat saudara yang sempat merasa seperti Musa. Untuk sesaat Musa ngerasa hidupnya hambar, hidupnya sia-sia. Tahun-tahun hidupnya berlalu dengan sangat berat. Buat saudara yang merasakan hal yang sama seperti Musa, saya mau berdoa supaya saudara dicelikkan mata rohani saudara. Punya hati yang bijaksana. Amin. Untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupmu. Bahkan saya berdoa, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Semangat yang baru, iman yang baru. Tuhan barui hidup saudara, Tuhan barui masa mudamu. Seperti pada burung Raja Wali, itu yang dialami Musa. 40 tahun babak kedua hidupnya benar-benar berat, benar-benar susah. Tapi karena dia terima kehendak Tuhan, dia terima kekuatan yang baru. Maka 40 tahun yang ketiga, itu 40 tahun final dalam hidupnya. Kayak masa mudanya dibaharui. Justru Tuhan pakai dia melakukan perkara-perkara yang besar. Siapa mau terima kekuatan yang baru dari Tuhan? Angkat dua tangan saudara, saat ini terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan baru. Terima. Kekuatan yang baru. Terima. Api roh yang baru. Berkobar. Menyala. Menyala. Semangat yang baru. Terima. Ya, ya. Iman yang baru. Bangkit. Pahlawannya Tuhan. Bangkit. 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 Kekuatan yang baru. Tercurah. 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 Mulai hari ini engkau tidak lesu lagi. Engkau tidak lesu lagi.
mulai hari ini bangkit, bangkit dengan kekuatan kuasanya, dengan urapan yang baru, bangkit, bangkit, bangkit. Haleluya. Berhembusa. Lambaikan dua tanganmu saudara, lambaikan katakan berhembus Tuhan. Pulihkan setiap hati. Nyatakanlah kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati. Mari bersama-sama katakan berhembus. Berhembuslah, oh Roh Kudus. Pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati. Yang terakhir, mari yang terbaik, lambaikan tanganmu, katakan berhembus. Berhembuslah, oh Roh Kudus. Pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati ini. Mari tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Angkat dua tanganmu dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.